Ini adalah shield untuk khusus Arduino. Nanti setelah ini saya akan bikin yang untuk Node MCU dan yang shield untuk yang lain. Jadi fungsi shield ini seperti ini. Di sini kan saya pasang RFID dan OLED LED ditambah kamera. Jadi untuk menyalakan solenoid ini. Jadi untuk buka pintu. Nah, nanti saya ada langsung peragaan langsung pasang ke pintunya. Sementara ini begini dulu, jadi supaya mengerti cara kerjanya. Jadi ini fungsi ini seperti kayak gini. Kalau ini kan pasang kamera, jadi ada kabel ke port untuk ke kamera. Tapi kalau misalnya dari Arduino biasa kan harus pakai jumper kayak gini, jumper seperti ini harus pakai breadboard baru bisa colok ke RFID, itu terlalu ribet, terlalu banyak yang harus dikerjakan. Jadi kabelnya semerawut. Kalau ini kan tinggal colok-colok aja. Saya peragakan dulu biar nanti saya langsung lepas supaya kasih tahu bagaimana apa sih maksud dari itunya, eh, fungsi dari shield ini. Jadi ini papan sirkuit untuk khusus Arduino. Nanti saya akan bikin yang lainnya juga untuk MCU dan lain-lain. Oke, kita peragaan langsung seperti ini. Kalau untuk pembelian, nanti saya akan posting di Tokopedia atau di Shopee. Ini papan sirkuitnya seperti ini. Jadi udah ada step down, udah ada relay, indikator lampu, sama jack input 12 volt. Nah, kenapa 12 volt? Ini untuk menyalakan solenoid door lock. Jadi ini solenoid door. Ini apa sih, di dalamnya ada kumparan. Jadi kumparan magnet. Jadi um, elektromagnetik. Dia harus pakai 12 volt. Sebenarnya ini input ini bisa 24, 30 volt paling rendah 5 volt sampai 30 volt. Cuman karena kalau ini dipasang 30 volt, nanti ini jalur outputnya juga 30 volt untuk ke solenoidnya. Nanti kemungkinan ini bisa cepat panas atau rusak. Kalau di Arduino-nya sih aman karena udah ada buck converter. Ini step down converternya itu melindungi Arduino. Jadi dia tetap di tegangan 5 volt. Oke, kita langsung peragakan. Nah, di sini coba di kamarnya didekatkan. Ini ada LED ini, jadi ini saya udah daftarkan 3 kartu, dan 3 kartu ini bisa dipakai semua. Dan nanti satu lagi, bentar, kita ambil satu lagi kartunya. Kartunya satu lagi ini belum saya daftarkan, jadi nanti lihat yang ini tidak bisa buka pintu. Ini saya belum daftarkan, coba didekatkan. ID tidak dikenal, coba saya sekali lagi ya, di zoom kalau ID tidak dikenal karena ini saya belum daftarkan. Nah, untuk ini yang 3 kartu ini jadi RFID ini nanti bisa didaftarkan sampai terserah Anda mau 10 kartu, mau 20 kartu, yang penting programnya muat untuk diupload ke Arduino. Kalau misalnya masih muat ya mau daftar banyak juga nggak apa-apa. Kayak gini, kalau ini yang udah didaftarkan dia buka. Nah, ini langsung ininya kebuka, kelihatan nggak? Nah, pintunya kebuka, tutup lagi. Ini juga, ini saya ada 3 kartu, ada 3 tag. Ini pertama. Nah, di sini ada keterangan punya siapa kartunya. Nanti Anda bisa ubah sendiri. Mau tulisan apa di dalam nanti tinggal diubah sendiri aja, diedit. Habis itu diupload lagi ke Arduino. Nah, di sini udah buka pintu kan. Nah, fungsi kedua ini bisa kita lewat jarak jauh. Jadi pakai kamera. Nah, seperti ini nih kameranya ya. Jadi ini saya hadap ke sini aja biar kelihatan ya. Kameranya saya hadapkan ke layar, ke bukan layar, ke apa, OLED-nya. Nah, saya hadapkan ke OLED-nya supaya kelihatan. Jadi pakai aplikasi ini. Ini aplikasi saya edit sendiri dari aplikasi aslinya kayak seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa menyalakan lampu. Sorry, salah ngomong, menyalakan itu apa?
kasih solenoidnya. Ini untuk solenoid door locknya bisa kita nyalakan dari ini kamera. Nah, misalnya ini door lock. Oke, nah, kayak gini kan. Jadi di sini tekan ini, jadi buka. Nah, kalau kita nyala terus dia berarti buka tutup buka tutup. Kalau kita udah buka, matikan. Di sini ada saya kasih lampu lampu biru supaya nanti kalau kita misalnya pintu kita lagi keluar negeri misal atau keluar kota, di rumah ada orang yang datang mau buka pintu tapi dia nggak ada kartu aksesnya, jadi kita bisa melalui handphone ini untuk untuk menyalakan menyalakan lagi, sorry, untuk membuka pintu. Jadi bisa dari jarak jauh, yang penting terhubung internet. Nah, kalau terhubung ke internet bisa. Jadi di sini kita langsung bisa menyalakan. Setelah saya pencet di sini nanti layarnya berubah. Nah, di layar ini nanti berubah. Lihat di kameranya aja di sini tuh, kelihatan tuh. Nah, jadi di layar sini berubah, ada tulisan. Saya dekatkan, jelas gak sih? Kalau jauh, kalau dekat nggak fokus tuh. Oke. Nah, misal saya nyalakan, nah, kan? Ya di sini ada keterangannya. Jadi ini kita bisa kelihatan, misalnya kayak gini, lampunya nyala. Nah, lampu ini nyala berarti pintunya kebuka. Jadi ini pengoperasiannya bisa dari jarak jauh, bukan bukan wifi statik. Jadi wifi untuk yang ada kuotanya, yang ada internetnya bisa. Jadi dipakai dari jarak jauh pun bisa. Nah, dari sini juga kita bisa ini kan kamera 360, jadi bisa di setel untuk modenya. Bisa bisa begini. Kalau ini gimana? Oh, ini yang bagi 4 nih. Nah, jadi dibagi 4 ininya kameranya. Kita bisa lihat dari sini, juga bisa lihat dari sini. Oke, bisa kita setel ini. Udah itu bisa, misalnya sekarang di rumah, kita balik ke mode awal aja ya. Misal di rumah ada orang mau buka pintu, kita sebelum buka pintu kan kita mau lihat dari kamera ini siapa orang ini. Misalnya ini tangan saya, anggap aja orang di depan pintu. Nah, kita udah lihat, oh kita kenal. Kalau nggak kenal kita tanya, misalnya kita pencet ini dari apa sih mic-nya. Saya tekan, halo, bisa di situ siapa? Siapa di depan pintu? Jadi dia di sana kita bisa lihat kalau misalnya dia nengok ke atas, kita lihat mukanya kita kenal, kita tinggal buka pintunya. Pintunya, oh ini, nah ini nyala deh. Tuh. Oke, jadi ininya nyala pintunya kebuka tuh. Oke, nanti ini udah selesai. Jadi saya sekarang uh, dikasih lihat cara pemasangannya. Jadi ini praktis banget, lebih mudah pasangnya. Ini saya lepas dulu. Nah, nanti setelah ini saya akan meragakan yang udah dipasang ke pintu. Jadi ininya locknya udah dipasang di pintu. Nah, dia udah saya copot kameranya. Nah, jadi ini di sini saya lepas, saya cabut dulu. Nah, di sini saya lepas ya. Jadi di sini ini ada additional board. Jadi additional board ini untuk memasang OLED-nya. Jadi OLED-nya kita bisa lepas tuh. Nah, kita lepas ini LED-nya kita lepas. Kalau mau pasang tinggal pasang. Nah, yang ini untuk kameranya. Jadi untuk mengaktifkan pintu itu kita melalui ini nanti. Jadi kameranya nanti saya juga jual terpisah. Kalau ada yang berminat. Kalau nggak mau pakai kamera juga bisa. Jadi kalau beli boardnya seperti ini, nanti boardnya udah berikut ini, additional board. Jadi ini kalau mau, terserah kalau mau pasang OLED tinggal colok ke sini, kalau nggak mau pasang OLED LED-nya ya berarti cuman ada ininya aja, apa sih, buzzer sama kamera. Kalau misal mau kamera nggak mau tanpa LED. Nah, di sini ini tinggal kita colok ke sini. Di sini kan ada colokan. Nah, sini.
Nanti di sini ini masih baru saya bikin, belum ada labelnya. Nah, kalau yang ini udah ada labelnya. Coba saya lepas dulu. Ini juga saya lepas. Nah, di sini ada labelnya tuh. Oh, ini apa-apa. Jadi di sini ada tulisan juga di additional boardnya ada tulisan GND, ground, ini VCC, terus SCL, SDA sama pin 3 sama pin 5. Nah, ikutin aja di sini. Ini kan ground juga VCC, terus di sini pin 5, di sini juga pin 5. Kita colok kayak gini. Jangan terbalik ya. Jadi ikutin dari labelnya. Kalau terbalik misalnya begini, kemungkinan bisa rusak. Arduino-nya rusak atau boardnya rusak karena kenapa di sini kan ground dimasukin ke pin 5. Pin 5 pas lagi dinyala itu berarti dia positifnya nyala ketemu ground jadi konslet jadi jebol, nanti kemungkinan Arduino bisa jebol. Jadi pasangnya harus hati-hati, bukan harus hati-hati, teliti. Pasangnya teliti, jadi ikutin aja. Ini ada. Nah, di sini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan di zoom, ini di sini ada tulisan GND, VCC, dan SCL. Di sini juga sama, GND, VCC, SCL. Pasang sesuai aja, ya. Sesuaikan. Kalau udah praktis, ya kan? OLED juga sama. Nah, di sini LED-nya, di sini ada OLED display. Ini apa ini? GND, VCC, SCL, sama SDA. Nah, di OLED-nya juga ada tulisan GND, VCC, SCL, SDA. Jadi pasangnya sesuai begini. Jangan dibalik. Kalau dibalik begini, rusak. LED-nya rusak. Jadi jangan begini. Nanti tulisannya juga terbalik kalau begini. Jadi pasangnya sesuaikan aja dengan ininya, logo di sini, labelnya pasang. Jadi kapanpun mau cabut, mau pasang nih, mudah tuh. Nah, ini juga sama RFID. Kalau RFID ini kita nggak bikin papan ini, kabelnya banyak sekali. Ini kabelnya di sini nanti pasang ke Arduino. Jadi pasangnya juga harus dilihat. Oh, ini VCC kemana? Kalau ini kan tinggal tancap aja tuh. Praktis sekali tuh. Jadi menghemat waktu. Nah, di sini juga sama ada labelnya. Nah, ini sudah saya lepas, tinggal Arduino-nya. Nah, kalau Arduino pasangnya sesuai dari pinnya. Nah, di sini kan ada pin female-nya. Female-nya misalnya ini panjang nih. Ini juga kita ambil yang panjang. Jangan pasang terbalik. Misalnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lubang. Di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hanya 6 ya. Oh, salah, sorry, salah. Ini 6. Jadi ini yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pasangnya terbalik begini kan. Nah, pasangnya terbalik begini berarti ini ada yang male-nya ada 6 pin, di sini juga 6 pin. Nah, jadi kita ikutin begini pasangnya. Jangan begini. Kalau begini juga. Oh, tapi ini juga nggak muat sih. Nggak muat ya tuh. Oke, aman dah kalau gini. Jadi kalau terbalik juga nggak bakal muat, dia nabrak ke sini. Ya. Jadi ini penjelasannya begini. Kita pasang Arduino. Nah, sekarang kita lihat dari begini. Lepas semua, kita pasang cuma beberapa detik udah selesai. Kalau kita pakai jumper kayak gini, pakai jumper udah itu pakai pakai apa sih breadboard ini kita harus colokin ini mana VCC colok kemana, itu ribet sekali, itu terlalu lama. Nah, coba kalau bandingkan dengan ini, kita langsung pasang begini cuma beberapa detik doang. Kita masukin ini, colok ke sini, ini colok ke sini. Nah, sudah nyala. Nah, ini tinggal yang ini untuk buka pintunya, apa sih pin down pintu untuk apa sih cantolan ke pintunya supaya pintunya bisa kebuka. Tinggal diikutin. Ini kabel merah positif, kabel hitam negatif. Di sini juga ada tulisan tuh positif negatif. Tinggal colok aja begini. Nah, udah. Cuma berapa detik? Nggak sampai 1 menit udah selesai semua. Nah, tinggal ini colok 12 volt. Kalau ini ya adaptornya harus paling enggak 2 ampere. Paling minimum 2 ampere. Kenapa? Kalau 1 ampere untuk menyalakan ini apa selenoid sama Arduino sekaligus sama RFID semua kemungkinan nggak kuat, nanti bisa error. Jadi kalau sering error itu bukan karena papannya
error, bukan karena boardnya error, tapi listriknya kemungkinan ampere kecil. Oke, sekarang saya coba. Nyala tuh. Cuma beberapa detik doang kita pasang udah bisa nyala. Jadi praktisnya jauh sekali. Karena ini bikin boardnya aja lama sekali. Saya rakit boardnya sampai 3 hari, 4 hari, hampir 4 hari baru jadi. Jalur-jalurnya harus yang benar diteliti semua. Jadi tinggal begini. Ini 3 kartu udah didaftar. Kalau ini kartu ini belum didaftar, nggak mau buka. Jadi dia nggak nyala. Ini juga nggak mau buka. Jadi di sini ada indikator. Di sini ada indikator lampunya. Kalau misalnya kartu tidak kenal, dia merah terus. Kalau kartunya dikenal, dia ada biru, warna biru kedap-kedip. Nah, itu ininya terbuka tuh. Ini nyala. Oke, itu aja. Jadi program ini nanti beli boardnya udah berikut sama programnya gratis. Jadi beli boardnya aja bisa. Mau beli lengkap kayak gini juga bisa. Nanti saya akan posting, bukan posting, saya akan masukkan ke produk Tokopedia sama Shopee. Kalau yang tertarik silakan di order. Jadi programnya itu bisa Anda ubah sendiri. Mau jenis suaranya kayak gini kan suaranya tik tik tik. Nah, jadi mau ubah mau suara seperti apa terserah Anda deh. Jadi ID-nya untuk daftar ID ini bisa bisa Anda tambahkan sampai 10-20 kartu selagi Arduino-nya bisa muat untuk upload kodenya, bukan kode, upload program atau code. Jadi programnya diupload bisa muat, itu mau 10 kartu bisa diubah sendiri. Udah itu tadi saya mau ngomong apa ya? Oh iya, nanti mau coba ke itu ke pintu. Sebentar saya ini bongkar dulu, saya mau pasang ke pintu dulu. Saya pause dulu, nanti setelah udah dipasang saya akan videokan lagi. Seperti ini, kameranya saya pasang di atas kameranya. Jadi ini pintunya di sini. Misal saya tutup dari depan ya, dari depan. Jadi saya tutup dulu ya. Oh tunggu, sebentar. Saya pengen ini sih supaya kelihatan videonya. Jadi seperti ini. Nah, jadi di sini, misal anggap aja ada orang di sini. Nah kita tinggal buka pintu dari sini. Dari sini deh, kameranya di sini. Kameranya di sini, ada sini. Jadi ini pintunya, itu kuncinya di sini. Ya seperti ini. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan di sini. Ini misal sekarang kita tutup pintunya. Bentar. Kita tutup pintunya. Nah kita tutup pintunya ini kita kan nggak bisa buka di sini, ya kan? Di kunci ini. Nah oke, kita tinggal langsung dari sini buka. Nah kalau ada lampu biru ini berarti kebuka, bro. Nah, ini udah kebuka, bro. Langsung bisa tuh. Nah, kayak gini dia kan buka tutup. Kalau kita di sini kita nggak matikan, berarti dia buka tutup terus. Nah ada tulisan auto di sini jangan dinyalakan. Soalnya kalau auto ini untuk mendeteksi dia ada cahaya. Kalau misalnya pas lagi gelap, dia baru nyala. Berarti nanti kalau lagi gelap berarti ininya nanti kalau dinyalakan autonya nanti ininya nyala. Jadi pas waktunya gelap sekarang terang. Dia ada sensor cahaya juga. Jadi kalau pas lagi pakai pasang auto, otomatis dia nanti pas lagi gelap pintunya kebuka kan nggak mau. Jadi bahaya sekali kalau ini dinyalakan. Nanti malam maling bisa masuk karena pintunya kebuka kan. Nah, jadi kita di sini auto jangan dimainkan. Ini dari sini aja, misal anggap aja sekarang ada orang di depan pintu. Nah kita tinggal ngomong di sini. Siapa di situ? Dengaran kan di atas? Siapa di situ? Nah, setelah itu kalau kita udah lihat, ya misal sekarang ini saya tunjuk ke atas nih. Nah udah lihat dari kamera itu kita kelihatan siapa, langsung buka pintunya. Udah, kita kunci dulu ya. Nah gini kita tinggal buka.
Udah. Kalau gini kita apa sih, kalau udah ditutup gini kan nggak bisa dibuka, tinggal ditekan. Ini kalau lampunya nyala berarti artinya pintu udah terbuka. Sini saya sengaja kasih LED supaya ketahuan nyala atau enggak. Oke, jadi seperti ini cara kerjanya. Terima kasih.